warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Latifah Maratus Solihah dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan NIM 2310862026. Sebagai manusia, kita tentu harus bersyukur karena telah dikaruniai kemampuan berpikir yang sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu, berpikir harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara berpikir secara logis dan benar, bukan asal berpikir. Dan apa sih yang dimaksud dengan logika? Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa. Jadi, pikiran adalah produk proses berpikir, sementara proses berpikir itulah yang menjadi objek kajian logika. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita berlogika dalam keadaan marah dan bagaimana sih cara kita berlogika dalam keadaan santai. Yuk simak. Nah, teman-teman, pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita berlogika dalam keadaan marah. Di sini saya akan mengambil contoh cara kita berlogika dalam berkendaraan. Pada saat berkendara di jalan raya, tidak sedikit kan orang yang bisa menahan amarahnya, apalagi nih saat kendaraan dia bawa mungkin bersenggolan atau mungkin disalip oleh kendaraan lainnya. Disinilah teman-teman kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kenapa? Karena jika kita berkonsentrasi, maka panik atau refleks tidak akan terjadi. Karena jika kita hanya menggunakan feeling atau emosional saja, maka akan besar akibatnya terhadap keselamatan kita. Tetapi jika kita menggunakan logika, pemikiran yang sehat, dan konsentrasi yang tinggi, maka kita bisa mengantisipasi kejadian yang bisa terjadi. Dan berlogika dalam berkendara juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Apakah jalannya sempit, jalannya lebar, jalannya lengang, jalannya ramai, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena jika kita tidak memperhatikan hal tersebut, kita bisa saja mungkin menimbulkan masalah. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita nggak sengaja kesenggol atau disenggol oleh kendaraan lain? Yang harus teman-teman lakuin adalah menahan amarah teman-teman. Karena apa? Karena memang emosi sama logika ini emang nggak bisa disatuin. Kalau misalnya emosinya naik, maka logikanya bakal turun dan begitu pun sebaliknya. Maka kita harus pandai-pandai menahan emosi teman-teman dan jangan sampai kita terpancing sesuatu yang bisa membuat emosi kita itu naik. Nah teman-teman, kita bakal masuk nih ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana sih cara kita berlogika pada saat kita santai. Yang pertama, cara berlogika pada saat kita bersama dengan teman-teman. Nah, saat kita bersama teman-teman kita juga harus memikirkan dan menentukan bagaimana sikap dan cara kita berbicara. Apa yang harus kita katakan atau tidak, mana yang mungkin bakal menyakiti hati teman kita, mana yang tidak, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan antara kita dan teman, tentu harus kita lihat dengan cara menghargai, mendengarkan dengan baik, dan menghadapi dengan tenang. Dan kita juga harus memperhatikan kata-kata yang kita keluarkan teman-teman. Karena apa? Inna hadza awradanil mawarid, yang artinya sungguhnya lidah itu menjerumuskan kita ke dalam banyak masalah. Nah, apalagi nih di lingkungan kita atau mungkin orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, banyak sekali yang masih menggunakan kata-kata kotor. Padahal kata-kata tersebut itu salah dan tidak diperbolehkan oleh teman-teman karena bisa merusak esensi dari pergaulan dan juga kesantunan dalam diri kita. Angka baiknya kalau misalnya kata-kata tersebut kita ganti dengan kata-kata yang lebih enak didengar, karena gak semua orang bisa mentolerankan kata-kata tersebut, apalagi di khalayak ramai. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan di mana kita berada teman-teman. Yang kedua, bagaimana sih cara kita berlogika pada saat kita sendiri? Nah, menarik nih. Saat kita sendiri, kita juga harus berlogika loh teman-teman. Misalnya saat kita melamun atau galau, mungkin lagi banyak masalah, banyak tugas, atau ditinggal orang yang disayang, kita juga harus berlogika loh. Walaupun melamun sendiri atau galau itu sendiri adalah cara beristirahat bagi pikiran kita untuk mengelola informasi, tetapi tetap saja kebanyakan melamun, kebanyakan galau, itu bisa mempengaruhi fungsi dari sistem saraf kita loh teman-teman. Oleh sebab itu, agar kita tidak
terjebak ke dalam perkataan dan perbuatan yang salah, kita harus menggunakan logika kita, teman-teman. Karena tidak ada hidup tanpa logika. Kalau misalnya tidak ada logika, maka itu bukan kehidupan, teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.